Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, oleh karena pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita semua, sehingga hari ini saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara kembali di dalam program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama pagi hari ini terambil di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam, yang berbunyi demikian: janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, Rasul Paulus tentu pernah merasa khawatir di tengah ketidakpastian dan kesulitan. Ia pernah mengalami karam kapal, ia pernah dipukuli, ia pernah dipenjara. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menguatkan para sahabat yang juga menghadapi ketidakpastian dan mengatakan kepada mereka, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perkataan Paulus sangat menguatkan kita. Hidup ini tidak mungkin lepas dari ketidakpastian, baik itu yang berupa keputusan besar yang mempengaruhi hidup, masalah keluarga, kesehatan yang memburuk, atau kesulitan keuangan. Kita harus belajar untuk memahami bahwa Allah peduli. Allah yang Maha Tahu menjanjikan bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Allah mengundang kita untuk melepaskan kekhawatiran kita akan segala hal yang tidak pasti itu dengan menyerahkannya kepadanya. Oleh sebab itu, para sahabatku yang dikasihi Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita belajar mendengarkan pesan Tuhan lewat firman-Nya saat ini. Pesan firman Tuhan pada hari ini yang pertama adalah jangan khawatir tentang apapun juga. Ayat ini mengatakan agar kita jangan khawatir tentang apapun juga. Artinya, dalam segala aspek kehidupan kita, meliputi tubuh, jiwa, dan roh kita, tidak perlu khawatir. Jika Yesus anak Allah yang tinggal diberikan kepada kita, bagaimana mungkin Allah tidak memberikan segala-galanya yang kita perlukan? Dalam arti saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka segala sesuatu telah Ia sediakan. Sama seperti orang tua secara jasmani yang telah mempersiapkan apa yang diperlukan oleh anak-anaknya di masa yang akan datang. Seperti itu juga Bapa kita di sorga, Ia telah terlebih dahulu mempersiapkan segala yang terbaik bagi kita sekarang dan masa yang akan datang. Itu pesan firman Tuhan yang pertama bagi kita. Pesan firman Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini adalah Tuhan selalu mendengar setiap permohonan kita. Kita tidak perlu khawatir meskipun berada dalam kondisi seperti apapun, karena kita punya Allah yang setia, yang penuh belas kasih. Berada dalam himpitan masalah sekalipun bukan berarti kita harus cemas, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita menghadapi itu semua sendirian. Tuhan mendengar dan siap mengabulkan permohonan kita, tapi nyatakanlah itu dengan ucapan syukur yang sesungguhnya. Penuhi diri kita terlebih dahulu dengan iman yang disertai rasa percaya sepenuhnya. Jangan biarkan sukacita Allah yang sejati hilang dari kehidupan kita. Lalu berdoalah kepada Tuhan.
Betapa pentingnya ucapan syukur dalam hidup kita, bukan saja ketika hidup kita tenang, tetapi ketika mengalami guncangan demi guncangan di tengah-tengah, membuat kita sering terlempar ke sana dan kemari. Itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Tidak ada perkara mustahil untuk dilakukan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Imanilah itu dan berhentilah khawatir. Tetaplah bersukacita, penuhi doa kita dengan ucapan syukur yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan berhentilah memusingkan masalah dan mengisi doa dengan sederetan daftar permintaan. Ganti dengan ucapan syukur yang tulus dari hati. Percayalah bahwa Tuhan siap mengabulkan permintaan Bapak Ibu Saudara yang sesulit apapun juga. Itu pesan yang kedua bagi kita pagi hari ini. Pesan firman Tuhan yang ketiga bagi kita hari ini adalah serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Para sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran merupakan celah bagi iblis untuk ia masuk mengintimidasi kita. Oleh karena itu tidak cukup hanya berdoa supaya kita tidak khawatir, tetapi juga harus menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Orang yang hanya berdoa tanpa menyerahkan kekhawatirannya sama seperti orang mabuk yang tanpa disadari doa dan tindakannya tidak selaras. Kita harus percaya kepada kuasa Allah bekerja sempurna dalam hidup kita, dan Ia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita. Menyerah dan percaya adalah hal yang harus berjalan seiring. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang kelima. Itu pesan Tuhan yang ketiga bagi kita. Pesan firman Tuhan yang keempat bagi kita pagi hari ini adalah lawanlah kekhawatiran dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, khawatir adalah hal yang manusiawi yang dialami oleh banyak orang. Namun Tuhan ingin agar kita melawan segala bentuk intimidasi rasa khawatir dengan iman yang teguh, menghadapi dengan kekuatan firman Tuhan yang berkuasa. Terus memperkatakan kata-kata firman Tuhan, karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, percayalah bahwa Allah telah merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita dan menyediakan segala yang kita perlukan. Namun jika rasa khawatir itu datang melanda hidup kita, serahkanlah segala khawatir kita dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita. Dan lawan segala khawatir itu dengan iman yang teguh, dengan terus memperkatakan firman Tuhan, mengubah seluruh kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang penuh dengan kemenangan. Karena itu janganlah khawatir, sebab khawatir menghambat doa kita. Karena itu gantilah khawatir dengan ucapan syukur yang tulus dari hati. Para sahabat yang diberkati Tuhan, kembali pada pagi hari ini lewat firman Tuhan yang kita dengar, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita janganlah khawatir tentang apapun juga. Meskipun khawatir itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, tapi kita harus percaya punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup mendengar setiap permohonan kita, dan Allah yang siap menjawab setiap pergumulan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita kembali diingatkan Tuhan, dimotivasi oleh Tuhan untuk menjalani hari, seberat apapun hari ini, sebesar apapun pergumulan yang ada dalam hidup kita, seberapa berat beban yang harus kita pikul hari ini. Ingatlah, jangan kita mau diintimidasi oleh iblis dengan memberi kekhawatiran dalam hidup kita. Ketika kekhawatiran menguasai hidupmu, maka hilanglah sukacitamu. Maka kalau sukacita hilang dari hidup kita, maka kecillah kekuatan kita, sehingga kita akan kalah menghadapi hari-hari ini.
Oleh sebab itu, tetap semangat dalam Tuhan. Naikkan segala doamu dengan permohonan syukur kepada Tuhan, maka Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Oleh sebab itu, para sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki hari ini dengan sikap optimis di dalam Tuhan, bahwa bersama Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Kalahkan segala kekhawatiran, ganti dengan sukacita di dalam Tuhan. Jangan lupa perkatakan perkataan-perkataan berkat yang akan menolong engkau dan yang akan menolong setiap orang yang mendengarnya. Selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.